Selamat malam Bu Anita. Selamat malam Bu Katrin. Apa kabar Ibu? Baik, sehat. Apa kabar? Lagi sibuk apa nih Bu sekarang? Sibuk, persiapan mau training ngajar di pabrik di Majalengka, cabangnya. Mhm. Jadi, persiapan, fisik, juga persiapan materi, juga mengkoordinasi peserta, hal-hal seperti itu sih. Training tentang apa Bu? Kalau boleh tahu? Leadership. Oh, ke berarti ke komunitas tertentu atau Enggak, karyawan juga. Jadi sama-sama pabriknya satu perusahaan dengan yang di sini di Gunung Putri, mhm. hanya di sana, cabang. Jadi, pabrik baru, jadi leader-leader-nya juga masih baru yang, menjadi tanggung jawab departemen saya untuk, mendevelop mereka tentang kepemimpinan. Oh, oke. Sibuk banget nih berarti ya Bu. Leader, Lumayan. memberi training untuk calon leader berikutnya. Oke, Oke. baik Bu Anita, malam hari ini Bu Anita kita akan melakukan coaching. Coaching adalah upaya untuk memfasilitasi untuk mencapai atau menemukan tujuan dengan cara mencari langkah-langkahnya dan juga sumber daya yang nanti mungkin diperlukan. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia Bu Catherine. Bersedia ya. Oke, baik. Nanti selama sesi coaching ini berlangsung, saya juga akan banyak bertanya tentang Ibu, gitu, tentang tujuan-tujuannya, lalu mungkin juga latar belakang dan hal-hal lainnya yang terkait itu, dan saya akan berkomitmen untuk hadir penuh, mendengarkan supaya apa ya, tujuan yang Ibu ingin capai nanti itu bisa menemukan suatu titik yang lebih terang nantinya diharapkannya. Apakah Ibu oke? Oke Bu Catherine. Oke, baik. Lalu perizinan yang terakhir ini, Bu, nanti sesi coaching ini akan saya rekam dan juga saya akan upload di YouTube. Apakah Ibu tidak keberatan dengan ini? Tidak, Tidak ya? tidak Oke, keberatan. Oke. oke, baik. Kalau begitu kita akan langsung saja mulai sesi coaching kita malam hari ini, Bu ya. Ya. Oke, di akhir sesi ini Ibu, kira-kira satu tujuan apa yang ingin Ibu Anita capai? Oke, tujuan yang, ingin saya capai adalah saya bisa fokus untuk, mendukung, putri saya yang sedang menyelesaikan skripsinya. Jadi peran sebagai ibu yang ingin lebih dimaksimalkan, itu sih. Oh, oke, fokus mendukung putri Ibu yang sedang dalam proses skripsi ya, Bu? Ya. Oke, kira-kira Ibu, mendukung, anak Ibu untuk menyelesaikan skripsinya itu seperti apa, Bu? Maksudnya definisi mendukung di situ apa, Ibu? Oke, definisi mendukung adalah, saya bisa menjadi teman diskusi dia tentang proses, skripsinya, karena memang juga, selain saya sebagai ibunya juga tempat penelitiannya itu memang di kantor tempat saya kerja juga, walaupun bukan di area saya ya, di departemen yang lain. Tapi, mendukung itu jadi dia bisa bertanya dengan nyaman kepada saya, mencari tahu tentang beberapa hal terkait tema skripsi dia. Kemudian yang kedua, eee, secara fisik juga, saya perlu mengatur waktu untuk, ada untuk dia. Jadi kayak misalnya dia suka ngajak saya, "Bu, temenin dong entar malam bangun jam 3 pagi," gitu ya. Mhm. Sementara saya besoknya tetap harus kerja gitu ya, mau nggak mau saya harus, apa namanya, menyediakan waktu itu. Kemudian, juga terkait dengan, eee, fisiknya dia, anak saya itu, supaya bisa tetap bugar, mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi saya memastikan dia mengkonsumsi, 4 sehat 5 sempurna lah bisa dibilang gitu ya. Jadi dia juga tidurnya cukup, tidak karena dia juga cukup aktif di organisasi gereja yang dia jadi ketua, kadang-kadang suka kebablasan dianya, Iya. ke sana ke sini, skripsinya jadi agak terbengkalai, fisiknya juga jadi capek, kemudian,
Jadi itu sih mendukung untuk membantu dia juga mengatur schedule kegiatan dia, itu sih. Oh, oke, baik Ibu. Jadi kalau bisa saya konfirmasi kembali nih Bu, tujuan Ibu di akhir sesi coaching ini adalah supaya Ibu bisa mendukung anak Ibu dalam menyelesaikan skripsi, dalam hal ini menjadi temannya ketika dia butuh partner untuk kerjain itu misalnya pagi-pagi atau di jam-jam yang lain, kemudian untuk hadir bantu saat penelitian di kantor Ibu gitu ya untuk data, dan juga memastikan kesehatan anaknya Ibu dan juga kecukupan gizi, makanan dan sebagainya yang bisa membantu dia juga untuk mengerjakan skripsinya. Apakah betul begitu Ibu? Betul sekali, Bu Katrin. Oke, baik. Nah, kira-kira Ibu, langkah-langkah atau strategi apa yang perlu Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Ya, langkah-langkahnya adalah pastinya adalah berkomunikasi, Mhm, komunikasi juga menawarkan beberapa alternatif seperti kayak kemarin tuh dia online terus, mhm, jadi dan teman-temannya sudah tersebar kemana-mana yang dia bilang sulit untuk bekerja mengerjakan bareng-bareng temannya. Jadi yang sudah saya lakukan sih kemarin itu menemani dia, saya cuti 2 hari itu saya ke Bandung, ke kampus dia di Pajajaran tuh, mhm. nginap terus di hotel, kemudian menemani dia di perpustakaan, mencari buku-buku referensi, dan juga menemani dia eee, saat mengerjakan di hotel tuh, bersama janjian dengan temennya. Kemudian juga ke toko buku, jadi saya menawarkan buku-buku yang bisa dia pakai untuk menambah hasanah referensi literasinya dia. Eee, Kemudian kemarin tuh saya juga berkoordinasi dengan rekan saya di kantor, memastikan bahwa putri saya mendapatkan alokasi dari waktu dari teman saya itu untuk eee, memproses skripsinya, mengambil data dan sebagainya. Jadi itu sih strateginya berkoordinasi dengan rekan kerja, menemani dia ke toko buku, juga memberi inisiatif untuk ke perpustakaan, bahkan saya menemaninya juga keluar kota sampai saya cuti. Itu sih, dan juga menanyakan, aktif menanyakan kapan rencana berikutnya, misalnya ada bimbingan online dengan dosennya, apa komentar review dari dosennya, jadi lebih aktif Eee, mencari tahu progresnya, gitu sih. Oh, oke, baik. Jadi banyak yang dilakukan untuk bisa ada sama-sama di waktu saat mengerjakan skripsi itu ya, Bu, ya? Iya. Oke, Ibu. Nah, itu apakah artinya bahwa karena itu kan banyak sekali, Bu, strategi-strategi PIP yang dilakukan gitu. Nah, itu apakah artinya selama ini waktu sebelum anak Ibu mengerjakan skripsi, kegiatan-kegiatan itu belum dilakukan atau bagaimana, Ibu? Iya, jadi, anak saya ini kan, kurang proaktif ke saya untuk mengupdate, dan saya juga karena sibuk juga sebelumnya itu ya percaya aja gitu, yakin bahwa dia sudah proses, tapi kok kayaknya anteng-anteng aja gitu kan. Jadi Mmm, saya mencoba untuk lebih proaktif, tapi juga anak saya juga kan bukan tipe yang mau didikte gitu kan, jadi juga saya perlu main cantik, mhm. nggak kesannya mengejar gitu supaya dia nggak terbebani, karena dia juga komplain sebelumnya, "Apa sih gitu orang lagi nggak mood," gitu kan. Jadi ya saya juga, memilah-milah, kapan dia sedang mood atau cara bertanyanya yang membuat dia tidak merasa dikejar, tapi juga, dia teringatkan tanggung jawabnya. Jadi sebelumnya saya anteng aja gitu karena percaya dikira udah dewasa gitu, tapi ternyata juga nggak dikerjain. Jadi saya perlu membuat manuver-manuver, ya strategik sih. Iya, iya. Oh, oke. Jadi ada sesuatu hal di luar dari bantuan itu yang perlu dipikirkan ya, Bu? Kesediaan anaknya Ibu itu tadi. Mhm. Oh, oke. Buat Ibu seberapa penting nih, Bu, tujuan ini agar bisa tercapai?
penting banget sih karena kan apa namanya, mmm, keberhasilan atau selesainya studi putri saya yang pertama ini, Mhm. eee, menjadi satu apa ya, step yang, kritikal, karena banyak referensi kalau, skripsi ditunda-tunda tuh makin nggak jelas gitu kan. Nah, apalagi di era kemarin pandemi itu, menambah tantangannya lebih besar, kebersamaan dengan teman-teman tuh biasanya kan membantu gitu ya, berjuang bareng-bareng. Nah, ini karena nggak ketemu, nggak, berinteraksi, ada sedikit demotivasi yang orang tua perlu ambil peran di situ sih. Jadi bagi saya ini penting banget. Oke, saya mendengar ini saja tuh terbayang ini berat sekali sepertinya. Banyak sekali yang harus dilakukan, semangat ya Bu, gitu. Terima kasih, Iya, Hani. tapi kalau Ibu bisa melihat sendiri, bukan melihat maksudnya, tadi kan juga Ibu di awal bilang sekarang sedang sibuk, menyiapkan, pelatihan, training gitu kan untuk, rekan-rekan kerja Ibu di cabang baru dan sebagainya, itu juga sesuatu yang butuh usaha dan waktu yang banyak dari Ibu gitu. Terus sekarang, tujuan yang ingin Ibu capai ini juga sepertinya timbangannya nih berat juga gitu, sama dengan kerjaan gitu. Nah, Betul. apakah ini sesuatu yang bisa dicapai Bu, yang realistis juga bisa dilakukan? Ya, ini sangat realistis karena kan, di depan mata ya, maksudnya tanggung jawabnya itu tidak mungkin menghindar, dan ini menjadi saya melihatnya sebagai tantangan tersendiri sebagai orang tua, Mhm. eee, kalau dulu kan baby itu, atau balita atau SD, SMP tuh tantangannya nggak terlalu berat, paling seputar kesehatan, kalau mereka telat makan atau, apa, terlalu banyak apa, kurang tidur kayak gitu. Tapi kalau sudah semakin besar seperti usia 22 ini, saya masuk ke tahap baru sebagai orang tua itu yang apa ya, sudah berbeda bukan hal-hal berbentuk materi tapi lebih kepada psikis ya, bagaimana berkomunikasi dengan anak milenial yang sedang nggak mood misalnya, Mhm. kemudian bagaimana mereka juga terpapar informasi-informasi yang mereka belum mampu mengelolanya gitu, kayak misalnya, eee apa, mereka misalnya nonton YouTube tentang berbagai macam lah ya. Jadi kayak, kemarin tuh tentang, apa namanya, eee, children free gitu ya. Dia Oh, iya. merasa heeh, mungkin melihat bahwa, "Oh kayaknya ayah ibu ini berat, punya anak ya," gitu ya. Iya, Eee, iya. jadi dia sempet, apa, sempet apa, melihat kami itu karena dia melihat saya bekerja juga mungkin sudah lelah gitu, mikirin dia juga dan sebagainya. Jadi, sempet yang berdebat-berdebat, kayak temen di kantor, kayak debat politik gitu. Jadi ini, kalau Mbak bilang tadi berat, ya memang berat karena semakin besar anak, semakin besar tantangannya gitu, semakin besar persoalannya, bukan cuman sekedar kesehatan lah, kalau waktu kecil kan seputar kesehatan ya, kurang lebih kayak pilek lah, anak, Iya. diare lah gitu kan, anak kurang tidur. Kalau ini lebih, waduh, pergaulannya, idealismenya, kita maksudnya A, dia nangkepnya B gitu kan. Jadi memang ini, tapi saya menganggap ini adalah memang panggilan mulia lah sebagai seorang tua. Orang tua, bagaimana saya juga berkolaborasi dengan suami juga, dan Mhm. masih ada adiknya juga, ya begitulah. Jadi curhat ya? Nggak Ini apa-apa apa, itu. kerannya benar-benar keran bicaranya dicapai nih. Iya, iya. Oh, iya sih, tapi saya setuju sih, Bu, itu hanya dimiliki oleh perempuan ya, panggilan ini untuk bisa, Iya, sampai hamil, punya anak, melahirkan gitu. Jadi ya, Ibu berpikir begitu juga baik juga sih untuk memenuhi akhirnya panggilan itu terima kasih, secara betul. sempurna. Iya. Dari tadi tuh Ibu sering, menyebutkan dukungan-dukungan yang non fisik ya, hal-hal psikis gitu ya, misalnya kayak mentalnya, mood-nya gitu kan, motivasinya, lalu, keadaan yang terpisah dengan teman-temannya dan sebagainya. Apakah menurut Ibu hal-hal itu tuh
penting ya Bu berarti, sampai itu juga menjadi suatu perhatian untuk Ibu. Ya, itu penting banget. Justru lebih penting sebenarnya dibanding yang bersifat fisik ya. Karena kalau bersifat fisik itu gampang banget lah. Kita bukan gampang sih, maksudnya bisa di-arrange lah ya. Kayak makan 4 sehat 5 sempurna, olahraga apa itu bisa di-arrange lah. Kita kasih YouTube tentang olahraga apa kita baik apa itu bisa. Tapi kalau mental health kayak memastikan dia bisa open, terbuka, tidak terbebani, itu strategi tersendiri dan itu menjadi penting karena saya backgroundnya juga psikologi kan, jadi Oh, memang punya mengedepankan hal seperti itu sih. Jadi ya. saya sih sering strateginya ya berbagi buku atau YouTube tentang mental health ke dia sih, sering share linknya. Kemudian dia juga lihat buku-buku koleksi saya. Dia terpengaruh juga, suka beli buku-buku tentang mental health kayak gitu. Cuman ya tantangannya kalau strawberry generation nih katanya kan yang sangat fragile, itu ternyata mengelola informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang cukup dalam itu juga perlu conditioning juga sih, nggak bisa langsung kita kasih gitu karena mereka bukan mahasiswa psikologi juga. Jadi memang luar biasa sih tantangannya. Iya, iya. Oh, wow. Menarik ya. Ternyata perkara menjadi ibu nggak hanya berhenti setelah melahirkan, kasih Wah, itu makan mah gitu. natural, udah gampang lah, Tuhan udah by default itu mah semua organ udah disiapin. Kalau saya bilang mah itu skalanya itu apa ya? Bagi saya setelah 22 tahun jadi orang tua itu, Iya, iya. melahirkan, hamil gitu ya, bekerja itu levelnya kalau 1 sampai 10 masih 5 lah. Tapi kalau punya anak milenial zaman sekarang itu skalanya itu bisa 9 kalau saya bilang. Oke, wow. Jadi yang belum nikah jadi gimana gitu ya mendengarnya? Tapi itu yang belum nikah pelajarannya ya kalau saya boleh sharing ya cari tahu sebanyak-banyaknya tapi juga tetap optimis sih. Itu kan memang challenging sih menurut saya. Iya, Karena iya. kita akan naik kelas setelah itu. Iya ya, betul, betul, betul. Iya. Eee, Kalau seperti itu Bu, berarti apakah juga Ibu sudah mencari, informasi-informasi tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan? Ya, mencari informasi pastinya. Jadi saya kembali suka berdialog, bahkan saya juga konseling waktu itu dengan anak saya juga ke psikolog juga yang praktisi profesional. Mmm, Eh, jadi itu salah satunya. Kemudian juga saya juga meminta dia untuk mendengarkan YouTube yang bisa membantu dia menggantikan saya kalau saya kerja atau jadi dia mendapatkan insight dan itu good, dia sudah mulai mendengarkan itu. mhm. Eh, itu sih strateginya menyiapkan infrastruktur lah buat dia gitu. Karena saya nggak bisa full 24 jam ada untuk dia gitu. Iya, iya. Oh, oke. Bu, kita coba balik sedikit ke belakang gitu. Tadi Ibu bilang bahwa ini adalah tujuan yang penting gitu untuk bisa mendukung anak Ibu dalam, mengerjakan skripsinya dan juga banyak hal yang perlu dilakukan untuk bisa melakukan itu gitu. Karena, bentuk dari mendukung itu tadi kan macam-macam yang Ibu tadi bilang gitu ya, banyak hal juga gitu. Dan Ibu juga mengakui tentang kesibukan pekerjaan dan apa ya, perlu bagi waktu gitu ya, kalau yang bisa saya tangkap antara pekerjaan dan juga menjalankan strategi atau usaha untuk bisa menemani anak Ibu dalam mencapai gelar pendidikannya yang baru gitu. Nah, kira-kira langkah-langkah apa aja yang akan Ibu ambil gitu supaya bisa melakukan itu di sela-sela kesibukannya Ibu sebagai pekerja profesional di kantor dan juga ibu rumah tangga gitu harus mengurus pekerjaan rumah juga. Ya, strateginya itu salah satunya saya akan melepaskan salah satu hobi saya itu masak. Oh, Jadi sebenarnya saya udah catering juga sih, cuman karena bosen cuma 2 hari sekali selama 1 minggu tuh. Kemudian kalau weekend biasanya saya suka masak. Nah, sekarang saya ke depan ya sih saya mau
untuk sementara sampai dia lulus, saya memutuskan untuk tidak masak karena itu menyita energi, waktu, tenaga. Kemudian saya juga sudah melepas, saya juga aktif di gereja juga kebetulan. Saya jadi seksi animator, itu saya sudah akan lepaskan secara formal, kalau kemarin masih setengah-setengah, karena itu menyita juga waktu, energi, dan pastinya jadi saya akan fokuskan untuk dia, karena ini kan sementara sampai semester inilah dia beres gitu. Selanjutnya saya mungkin bisa melanjutkan hobi masak saya juga, hobi tanaman saya dan sebagainya. Itu sih strateginya, saya lepaskan saya beberapa hal terkait kegiatan yang tidak ada hubungan dengan dia gitu. Jadi fokus sama putri saya itu dulu. Oh, oke. Jadi mengurangi beberapa aktivitas sementara ini ya, Bu ya. Ya. Oke, semangat Ibu. Itu mungkin akan ada rasa kehilangan sedikit dari aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan itu. Ya, kehilangan, tapi juga menjadi ada kepuasan bahwa memang menjadi bijak itu perlu mengalahkan ego, karena ada tanggung jawab yang lebih penting. Daripada nambah semester lagi, nah dia sudah ngasih rambu-rambu sih, bisa untuk ngambil, maksudnya bisa jadi semester depan lagi gitu kan. Nah, cuman saya nggak against, tapi juga meminimalisasi resiko itu sih. Oh, oke. Apakah itu juga artinya bahwa tujuan ini tadi, tujuan untuk menemani anak Ibu tadi gitu dengan segala strategi yang akan dilakukan dan sebagainya, itu juga berhubungan dengan dengan masa depan anak Ibu gitu. Ada hubungan sebab akibat di dalamnya gitu. Ya, betul, pastinya. Jadi kehidupan masa depan anak saya juga tergantung dari bagaimana dia menyelesaikan tanggung jawabnya di akademisnya ini, karena sekarang ini dia jadi ketua organisasi anak muda Katolik di wilayah kan. Nah, kebanyakan itu kan bukan para profesional lah, hanya sedikit yang bekerja profesional. Jadi sementara kalau kelamaan jadi kalau dia lulus cepat pada waktunya itu kan dia akan bekerja, harapannya kan langsung bekerja gitu ya, menekuni dunia profesional yang penuh tanggung jawab, juga lingkungan yang berbeda, itu bisa mempengaruhi kedewasaan dia. Jadi menyelesaikan skripsinya ini adalah penting untuk mendukung proses kedewasaan dia. Jadi apabila dia masih di lingkungan yang sekarang itu jadi belum mendukung kedewasaan dia sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Anita. Gitu. Kira-kira Bu, jika Ibu bisa menyimpulkan sesuatu dari sesi coaching kita pada malam ini, kira-kira kesimpulan apa yang bisa Ibu ambil? Ya, kesimpulannya adalah bahwa memang perlu keseriusan, komitmen, dan kesabaran. Tadi bagaimana action-action yang perlu dilakukan. Tadinya tuh saya nggak kepikir tuh untuk berhenti masak gitu ya kalau weekend. Walaupun beberapa minggu sudah, tapi itu kayak masih nggak ikhlas gitu. Sebenarnya pengen ke pasar, pengen beli ini terus masak. Cuma kayaknya demi gitu ya. Jadi coaching ini menguatkan saya untuk semakin bulat tekad hadir lebih banyak untuk dia. Karena kalau saya menyibukkan dan masih melakukan hal-hal yang nggak ada hubungannya sama dia tuh bisa larut. Dianya juga larut, tidak bersegera, sayanya juga nggak ngeh bahwa waktu bergulir terus gitu. Jadi coaching ini membuat saya untuk bisa lebih bersegera untuk komitmen lebih strategik, proaktif, tanpa dia terbebani, tanpa merasa dikejar, tapi juga dia terdorong untuk bersegera menyelesaikan skripsinya. Itu sih.
Oke, amin. Nah, kalau bisa dikerucutkan lagi sedikit gitu Bu, kira-kira satu atau 2 action gitu yang langsung akan bisa diterapkan, dilakukan setelah sesi coaching ini apa aja? Ya, yang satu atau dua itu adalah berkomunikasi dengan dia, menanyakan jadwal, menanyakan tentang progres dari dosennya terakhir waktu bimbingan. Kemudian saya mengkoordinasikan, memfasilitasi dia untuk melakukan revisinya itu dengan rekan saya di kantor itu. Jadi untuk bersegera menschedulekan pertemuan anak saya dengan rekan kerja saya sehingga revisinya itu bisa segera dieksekusi. Itu sih. Oh, oke, amin. Saya doakan semoga berhasil ya Bu, yang Amin. terbaiknya. Oh, Iya, dan titip salam buat anak Ibu nanti ya, supaya tetap iya semangat pasti juga. Bu Catherine, terima kasih. Iya, Ini dosen sama-sama. juga ya soalnya. Iya, Rasain ya, jadi punya bisa Mas. ngerasain. Iya, betul, betul. Dan kalau begitu, makasih si coaching kita pada malam hari ini sudah berakhir, Ibu. Terima kasih untuk kesediaan waktunya. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ke depannya. Terima kasih Bu Terima kasih, Catherine. Bu Nita. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya ya, Bu. Iya, Iya, sama-sama. malam. Malam.